Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman zakiyya walhiqna bis-shalihin. At-tafsir wal bayan. Tafsir. Wazkur ya Muhammad dil yahud waqta akhdina alaihim bit Taurat al-ahda. Ingatlah ya Muhammad, bukan ingatlah, ingatkanlah ya Muhammad kepada orang-orang Yahudi. Apaan janji saat kami ambil janji itu dalam Taurat? Bi alla yaqtula ba'duhum ba'dha, yaitu jangan saling membunuh. Wala yukhrij ba'duhum ba'dha min diyarihi wa qatanihi, jangan saling mengusir satu sama lain dari rumah dan negeri tanah air. Wa fi ta'biri dima'akum wa anfusakum wa diyarakum isyarah ila anna dama ghairihi minal muttama kadami nafsihi. Ungkapan ayat yang berbunyi dima'akum, darah kalian, anfusakum, jiwa kalian, wadiyarakum, rumah kalian, itu memberi isyarat bahwa darah orang lain dalam konteks sosial masyarakat itu seperti darah sendiri. Paman qatala nafsan, siapa membunuh seseorang, faka'an nama qatalan nasa jami'a, berarti dia membunuh semua orang. Waman ahyaha faka'an nama ahyan nasa jami'a, dan siapa yang menghidupkan berarti dia menghidupkan maksudnya memberi kehidupan berupa usaha yang menopang kehidupan, berarti dia menghidupkan semua orang. Wa huwa ma taqarrarahul ayah tuqarriruhul ayah min suratul Maidah, yaitu yang ditetapkan dalam surat Maidah 32. Coba diangkat, Pak. Summa aqrartum ayyuhal yahud al-mu'asirun bil mitsaq alladzi akhadha ala aslafikum alladzi ukhiza ala aslafikum. Kemudian kalian ikrarkan, wahai Yahudi modern, yaitu yang di zaman Nabi Muhammad, perjanjian yang diambil oleh pendahulu nenek moyang kalian, walam tunkiru, kalian tidak mengingkari, fal hujjatu qa'imah alaikum, tapi kemudian ketika kalian mengingkari, maka argumentasi hujah itu akan menimpa kalian. Summa antum ba'dal i'tiraf bil mitsaq, kemudian kalian setelah mengakui perjanjian itu, tanqudunal ahda, kalian batalkan janji itu. Fayaqtulu ba'dukum ba'dha, satu sama lain saling membunuh. Kama kana yaf'alu min qablikum, seperti yang dilakukan oleh orang sebelum kalian. Fakanat Banu Qainuqa a'da Bani Quraizah, akhirnya satu sama lain antara kelompok Banu Qainuqa itu bermusuhan dengan Banu Quraizah. Wa kana Yahud Bani Quraizah Hulafa'ul Aus
sementara Banu Quraizoh atau Bani Quraizoh itu mengikat janji, artinya saling tolong menolong dengan kabilah Aus. Yuqatiluna Yahud Bani Nadir, mereka bekerja sama memerangi Bani Nadir yang merupakan teman koalisi gitu ya, teman Al-Khazraj, orang kaum Khazraj. Idza taqatalal Aus wal Khazraj, Yahudi ada dua kelompok, Bani Quraizoh sama Bani Qainuqa. Sementara Arab juga dua, yaitu Aus dan Khazraj. Satu sama lain bergabung, kelompok Yahudi dan Arab saling bantu-membantu dalam berperang. Idza taqatalal Aus wal Khazraj wa kana muqtadal ittifaq fid din wal lughah wan nasab bainal yahud, dan kesepakatan tadi menuntut dalam bidang-bidang agama, bahasa, keturunan. Bainal yahud ayyakunu jami'an soffan wahidan, antara kelompok Yahudi dan kelompok Arab itu menjadi satu barisan yang berhadapan dengan kelompok lain, gabungan dari Yahudi dan Arab. Oke, terus coba diangkat. Wa kadzalika kana kullu minal yahud yu'awinu khulafa'ahu ala ikhwanihi al-yahud bil ismi kal qatli was salbi wan nahbi. Demikian juga setiap kelompok Yahudi satu sama lain menjadi teman terhadap sesama Yahudi, saling bantu-membantu dalam konteks dosa seperti membunuh, salab, menarik, menyeret, wan nahbi, mencincang, wal udwan, dan dalam permusuhan, kal ikhraj minad diyar, seperti mengusir dari rumah-rumah. Wa kanu idza tammal ittifaq ala mufadatil usara, dan mereka ketika sepakat untuk menebus tawanan, yafdi bil mal kullu farik minal yahud abna jinsihi, maka satu sama lain saling mengeluarkan tebusan untuk menebus Yahudi-Yahudi yang menjadi temannya. Amalan bil kitab al-muqaddas, mengamalkan ajaran dalam kitab suci. Ma'anna sabab alladhi adda ilal asri, sementara sebab terjadinya tawan menawan, wa huwa tardu, yaitu pengusiran, wal ijla, pengosongan, muharram alaikum, dan sesungguhnya diharamkan buat kalian Yahudi, fit Taurat, dalam kitab Taurat, katahrimil qatli, seperti haramnya membunuh. Jadi mengusir haram sama dengan membunuh. Fa kaifa tu'minuna bi ba'dil kitab, oleh karena itu mana mungkin atau bagaimana bisa kalian iman dengan sebagian kitab, wa tamtasiluna hukma mufadatil usara, dan kemudian kalian melaksanakan hukum tebus menebus terkait tawanan. Wa takfuruna bil ahkam al ukhra, dan kalian justru ingkar terhadap hukum yang lain. Fatartakibuna jaraimal qatli, maka kemudian kalian melakukan pelanggaran pembunuhan, wal ikhraj, dan pengusiran, wat ta'awun bil ismi wal i'tida, tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ilman bi annal iman bi syai' la yatajazza,
atas dasar tahu, padahal iman tentang atau terhadap sesuatu itu tak mungkin dipilah-pilah. Wal kufru bi ba'dihi, lalu sebagiannya dikufurkan. Kal kufri, apa itu, coba diangkat. Kal kufri bikullihi, sama dengan kufur kepada semua. Jadi kufur sebagian, iman sebagian, itu sama dengan kufur dengan semuanya. Membunuh haram, mengusir haram. Itu mengusir satu sama dengan mengusir semua. Membunuh satu sama dengan membunuh semua. Ya, summa qararatil ayat hukman amman. Kemudian ayat menetapkan hukum secara umum liulaikal yahud wa ghairihim, untuk Yahudi dan lainnya. Wa huwa, yaitu anna man asarul hayatad dunya kaz'amah al-farighah wa akhdhil mal alal akhirah wa ma fiha min na'im, yaitu siapa yang lebih mengutamakan kehidupan dunia seperti suksesi kepemimpinan, ya, al-farighah yang menjanjikan, wa akhdhil mal merampas harta, mengambil harta, ketimbang mendahulukan akhirat dan kenikmatan yang ada di dalamnya. Coba berikutnya. Naim mukim, yang abadi. Fahum ba'u akhiratahum bidunyahum, maka maknanya kalian membeli dunia dengan menggunakan akhirat. Itu namanya bitakdimi khuzuzihimul ajilah alfaniyah, yaitu lebih mengedepankan nasib bagian mereka yang sementara dan fana, ajilah cepat, ala khuzuzihim daima al khalidah, ketimbang bagian atau nasib atau keselamatan mereka yang langgeng dan kekal. Bitarki awamirillah fi kitabi, yaitu dengan meninggalkan perintah Allah dalam kitabnya. Fala yukhaffafu anhumul azab al-ukhrawi, maka azab akhirat tak dikurangi sedikit pun. Wala yufattaru anhum sa'a wahidah, dan tak dikurangi dilemahkan, diringankan, ya, walaupun satu saat. Walahum yunsurun fid dunya wal akhirah, mereka tak ditolong baik di dunia maupun di akhirat. Fala syafi'a yashfa'u bihim, tak ada orang yang memberi syafaat kepada mereka. Wala wali yadfa'u anhumul iqab, tak ada penolong yang bisa menolak sanksi atau siksa itu di jahanam. Lianna khatayahum katsirah, karena kesalahan mereka luar biasa banyak. Ahatat bihim, kesalahannya mengepung dirinya. Fahujjatuhum anir rahmatil ilahiyah, fahajabathum anir rahmatil ilahiyah, maka kasih sayang Allah menjadi terhijab, tertutup. Wa ab'adathum anil faidil ilahi, dan pancaran pertolongan ilahi menjadi menjauh. Coba diteruskan. Wa hakadha kullu ummatin zati din, demikian keadaan semua umat yang beragama, agama apa saja. Tuadda ba'du ahkamihi, tuaddi ba'du ahkamihi, yang menunaikan sebagian hukumnya, ya, kasalah, seperti sholat, as-saum, puasa, al-hajj, haji. Wa tukhalifu ahkamahul ukhra, sementara yang lainnya justru dia salahi, artinya tidak dilakukan. Falam tu'addi zakat, tak mau keluar zakat. Wamtana al-aghniya an adai hukukil fuqara,
sementara pada saat yang sama orang-orang kaya menahan untuk memberikan hak fakir miskin. Wa sya'a fiha riba, maka viral pengamalan riba, zina, sariqah mencuri, riswah menyogok, wal bagh kezaliman, sama zalim, kezaliman. Wa ahmalatil usus allati yaqumu 'alaiha, dia meremehkan dasar-dasar bangunan sistem bunyanun nizam al-hukumi, sistem pemerintahan, minal adal, yaitu keadilan basicnya, wal musawat, kesetaraan. Ya. Berikutnya wasyura, musyawarah, wal jihad fi sabilillah, melakukan jihad di jalan Allah, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Wa nusratil mu'minin al mustad'afin, menolong orang beriman yang lemah, bukan lemah, dilemahkan. Fa innaha mu'arradah lil khizzi al hawan fid dunya, hal itu sama dengan menyongsong kehinaan di dunia, wal azab finnar, dan azab di akhirat, jahanam. Iya, selesai ya. Intinya perilaku Yahudi sama sebangun dengan di zaman Nabi Musa, nenek moyang mereka. Iman kepada sebagian kitab Taurat, pada sebagian yang lainnya dia ingkari. Kalau dalam konteks kekinian, beragama itu cari yang mudah-mudah saja, lalu dikemas keadaan beragama, cari yang gampang aja, yang susah-susah mah jangan, yang berat-berat mah jangan. Itu digambarkan dengan yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd. Nah, mengakibatkan kehinaan bukan cuma di dunia tapi juga di akhirat. Kita tidak usah melihat kisah itu secara pure, tak ada maksud dengan pelajaran kita dalam konteks kekinian. Kita sedang berhadapan dengan kondisi seperti itu, apalagi hubungannya Al-Quran, hukum Allah, dengan negeri yang kita cintai ini. Padahal kemerdekaan yang diraih itu lewat jihad para ulama dengan bambu runcing, sehingga semuanya dituangkan rasa terima kasihnya dalam pembukaan UUD 45, diakui bahwa kemenangan kemerdekaan hakikatnya adalah dari karunia Allah. Dari situ para pendiri kemerdekaan, para pejuang berharap generasi berikutnya akan mengimplementasikan dalam kehidupan kemerdekaan. Tapi ternyata tidak, semakin jauh dari Allah, bahkan maknanya jauh dari Al-Quran. Apalagi sekarang, jangankan kepada Al-Quran, kepada Pancasila saja jauh. Yang sila pertamanya adalah ketuhanan Maha Esa. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kehinaan. Bangsa ini dalam posisi hina, sehina-hinanya di mata dunia. Kenapa? Koruptor nomor 2 di dunia. Apalagi kasus yang terakhir ini menjadi cibiran bagi negara tetangga. Terakhir ada di media sosial itu sama Timur Leste saja, luar biasa, memalukan. Mereka pendidikan gratis, kesehatan gratis, semuanya serba gratis. Untung, kata mereka, kami merdeka dari Indonesia. Nah, itu sebenarnya yang dimana kita dibawa dalam cerita kisah Yahudi ini. Dan semua pikiran, budaya, politik, ekonomi emang udah dalam cengkeraman Yahudi. Belum lagi pergaulan, dekadensi moral, udah enggak punya sekat. Ya, semuanya diimpor. Fiqhul hayat awil ahkam. Lebih jelas ini dia.
Al-wafa bil ahdi min sifatil mu'minin al-mukhlisin. Menepati janji bagian dari karakteristik orang beriman yang ikhlas. Wal ikhlal bil ahdi min sifatil kafirin wal munafikin. Sementara tak memegang janji, ikhlal artinya melepas. Ikhlal artinya mengosongkan. Ya. Ikhlal lebih dahsyat lagi, yaitu berteman. Makanya khalil, dia menghususkan dirinya untuk si A yang dia cintai, maka disebut khalil, teman. Berteman kepada sifat-sifat yang buruk itu adalah karakteristik orang kafir, orang munafik. Waman alzamal uhud wal mawathiq al wajib tanfizuha wa ihtiramuha huwa ahdullah. Dari sekian janji yang wajib harus dipegang janji itu dan kemudian yaitu dilaksanakan, dihormati, adalah janji kepada Allah. Janji kepada Allah sejak di alam arwah. Alastu bi rabbikum, apa aku ini bukan Tuhan kamu? Kita udah jawab, semua manusia, bala syahidna, iya, engkau adalah Tuhan kami. Lalu kemudian pada saat usia 120 hari diperkuat, yaitu ditiupkan ruh. Dia membawa janji, membawa potensi. Lalu lahir dilengkapi dengan fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Kalau kedua orang tuanya beriman, otomatis dia juga mukmin. Ada janji lagi. Janjinya apa itu? Melaksanakan kewajiban agama, menjauhi larangan agama. Ketika azan berkumandang, itu menagih janji. Ayo kamu dulu janji, mau taat. Ini aku panggil. Tuh. Ketika diberi rezeki berlimpah, Allah tegur lagi. Ayo, mana janjimu? Apa itu zakat? Ramadan datang, ditagih lagi janji kita. Tapi kalau yang tidak seperti itu, memang persis yang dibilang itu karakter orang kafir dan munafik. Kalau memang melakukan, orang munafik hanya formalitas, hanya pencitraan. Waman alzamal uhud wal mawasik al wajib tanfizuha wa ihtiramu ayat. Wamin itu ya. Wamin aja waman akhalla bihi walam yar'a jami'a bunudihi wa ahkamihi istahaqqal iqab wat taubih wal istihjan. Siapa yang menyalahi janjinya, akhala mengosongkan, janji-janjinya dikosongkan, dirobek, kurang lebih. Walam yar'a, tak menjaga semua bunud poin-poinnya dan hukum-hukumnya, maka dia menjadi berhak atas sanksi, siksa, iqab, wa taubih, dan kehinaan, wal istihjan, sama kehinaan. Wa fi ta'biril Qur'an anil mukhalafa wal ma'siyah bil kufri dalil ala anna man yaqdumu ala dzambi wala yubali bi nahyillah fahuwa kafir. Ungkapan Al-Qur'an tentang menyalahi perintah dan maksiat itu diungkap dengan kufur. Kufur artinya ingkar. Dalilun, menunjukkan bahwa mereka yang berani berbuat dosa, ya, tak peduli dengan larangan Allah, fahuwa kafir. Banyak sekali kafir ini di negeri ini. Bahkan bisa jadi terbayang bahwa munafik jauh lebih dahsyat dari kafir. Kalau kafir emang iya jelas dia kafir. Nih pertanyaan, orang kafir terus nggak sholat, dosa apa nggak?
nggak puasa, dosa apa enggak? Mana Pak Topik mana? Orang kafir nggak puasa dosa apa enggak? Ya udah, dia jadi nggak usah dihitung lagi, kafir ketahuan. Tuh, oleh karena itu menjadi harus terterima dalam pikiran lebih dahsyat orang munafik, Lebih parah ya. lebih parah. Ya udah tinggal ngitung gitu di jajaran MBG gitu kurang lebih. Kalau yang kafir mah emang jelas kafir. Munafik yang susah. Ya kita teruskan ini. Iya. Coba diangkat lagi. Nah, wa inna tajzi'ata ahkamillah bi akhdhi ba'diha wa qabuliha wa rafdi ba'diha wal i'rad anhu kufrun bi jami'il ahkam al-ilahiyah. Membagi-bagi hukum Allah, sebagian ditolak, sebagian diambil, dan sebagian dia ambil, dia kufur. Maknanya kufrun bi jami'il ahkam al-ilahiyah, berarti kufur dengan semua hukum Allah. Sebab hukum nggak bisa dipilah separuh aja. Ini contoh sederhana untuk ini gampang. Rukun sholat 13. Saya mau nggak 13 ya, 10 aja lah, rusak sholatnya semua. Kalau sendiri tuh. Iya, puasa umpamanya terbit sampai terbenam, Anda saya sampai zuhur aja, habis itu nyambung lagi, bisa begitu? Ya bisa. Apalagi haji. Ya, haji enggak, saya mah sampai Pondok Gede aja. Bisa pulang. Nah, ternyata emang dulu pernah ada info begitu. Ada cerita. Atau sampai bandara aja. Anda bisa. Agama nggak bisa begitu. Iya. Nih. Qala ulama, kan Allah Ta'ala qad akhadha 'ala al-yahud 4 uhud. Ulama menginformasikan, Allah mengambil janji orang-orang Yahudi 4. Pertama, tarkul qatli, jangan membunuh. Faktanya dihabisin itu Palestina. Ya, mengerikan. Bukan membunuh, membantai. Genosida. Watarkul ikhraj, ini sekaligus dia membunuh, ikhraj mengusir, diusir dari tanah leluhur. Watarkil muzaharah, janji kedua yaitu tidak berdemo, muzaharah demo. Wafida usarohum, dan menebus tawanan mereka. Fa'aradu an kulli ma umiru, lalu mereka berpaling dari semua yang diperintahkan. Illal fida, kecuali tebusan. Fawabbahumullahu ala dzalika taubikhan yutla, maka sikap-sikap mereka 4 janji, 1 aja yang dalam tanda petik ditepati. Allah menghinakan mereka, menjelekkan mereka. Faqala afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian iman dengan sebagian kitab, maksudnya Taurat, wa takfuruna bi ba'd, kemudian kalian ingkari sebagian. Nah, dalam konteks kitab suci dimaksud separuh atau sebagian. Yang pertama, kitab suci itu mengajak beriman, iman kepada 2, pertama kepada Allah, kedua kepada Nabi. Ya,
kepada Jadi kalau iman kepada Allah, tidak iman kepada Nabi, itu namanya iman kepada sebagian, kufur kepada sebagian. Orang kafir ahlul kitab jauh lebih bagus ketimbang musyrikin. Kenapa? Mereka masih iman kepada Allah, cuma gak iman kepada Nabi dan kitabnya. Dalam konteks ini Nabi Muhammad. Sama Allah mereka iman. Tapi kemudian iman sebagian itu sama dengan tidak iman kepada sebagian, sama dengan tidak iman kepada semua. Sementara orang musyrik tidak iman kepada Allah, tidak iman kepada Nabi, tidak iman kepada Al-Quran. Atas dasar itu, kata Imam Ar-Razi pada surat Al-Bayyinah, orang kafir disebut duluan. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab, baru wal musyrikin. Lebih dahsyat orang musyrik. Nah, di kita dalam konteks kebangsaan semuanya, kafir juga, munafik juga, musyrik juga. Lengkap. Iya. Waqad akkadat syari'atuna hukma fida'il usar wa annahu wajib. Sementara syariat kita mempertegas hukum menebus tawanan, wa annahu wajib, dan itu wajib. Qala ulamaul malikiyah wa ghairuhum, menurut Imam Malik dan lain-lainnya, fida'ul usar wajib, menebus apa? Tawanan wajib. Wa illam yabqa dirham wahid, meskipun dengan sebab menebus itu negara atau siapa saja, individu, kelompok, tak menyisakan uang walaupun 1 dirham. Qala Ibnu Khuwaiz Mandad, nama orang, berkata, tadammanatil ayatu wujuba fakil usaro. Fakil usaro. Ibnu Khuwaiz Mandad berkata, ayat tadi mengandung makna wajib. Fak itu membuka, maksudnya menebus, membuka ikatan, membuka maksudnya menebus tawanan. Ya, dari mana? Baitil mal. Fa illam yakun fahuwa fardun ala kafatil muslimin. Ya, kalau tidak, artinya baitul mal tak punya, maka dari potensi semua kaum muslimin yang ada. Wa man qama bihi minhum, siapa di antara mereka melakukan hal itu, asqatal fardu anil baqin, maka berarti asqatal fardu berarti dia menggugurkan kewajiban oleh orang-orang yang lain. Paham? Gampangnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Pertama baitul mal. Itu. Iya. Sebenarnya potensi dana umat itu bisa dianalogikan baitul mal. Cuma kita berada dalam posisi krisis. Bukan krisis uang saja, krisis kepercayaan. Krisis kepercayaan. Percayaan masyarakat kepada para pejabat penguasa udah terkikis, hampir habis. Informasinya sudah dibentuk lembaga yang menangani dana umat, mulai dari tromol-tromol masjid,
Ya tidak. Bagus apa enggak? Oh bagus luar biasa. Jadi karena karena krisis kepercayaan akhirnya bukan optimis jadi pesimis, udah nggak dipercaya. Iya, dana haji aja udah nggak ada, nggak tahu kemana. Sekarang mau dibangun dana umat ya 1.000 triliun. Allah alam bisawab. Coba diangkat lagi Pak. Ini ayat baru. Barangkali ada. Silakan Pak Jamal. Baik, terima kasih Ustadz pemaparan materinya. Kita buka kesempatan untuk diskusi. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya lagi jalan di Ekopark nih. Tapi dari tadi saya dengar. Iya. Gini Ustaz. Kan hukum kita adalah nggak pakai hukum Islam. Iya. Ya, yang hukum Islam mungkin hanya Arab Saudi, Brunei, Malaysia, dan separuh-separuh lah, nggak murni Islam. Terus kalau Aceh ada, kalau dia orang berzina dirajam, itu dia lakukan di depan umum. Dia udah pakai konun Aceh kan, konun dan lain-lain. Nah, pertanyaan saya adalah, misalnya kita kejepit, maling masuk ke dalam rumah, terjadi berantem, akhirnya pencurinya terbunuh. Nah, pertanyaannya gimana secara hukum Islam? Nah, yang kedua pertanyaan saya adalah, mungkin secara hukum positif, hukum negara ya kita akan dihukum atau apalah, ya kan? Tapi apakah nanti di mata Tuhan kan nggak selesai kita, karena nggak dipakai hukum Islam, tetap kita masih dosa. Nah itu gimana itu Ustaz? Ya kita masih dosa, belum misalnya kalau kita membunuh katanya harus bayar dam macam-macam lah gitu ya. Tapi kalau dalam bela diri, secara hukum positif sudah dijalankan oleh negara. Kita masuk penjara atau apa. Tapi hukum Tuhan kita belum lepas. Ya, bukan salah kita karena kita negara ini tidak menjalankan hukum Islam. Nah itu gimana tuh? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau agak terengah-engah karena sambil jalan. Maaf. Oh, Masya Allah. Jadi kalau kita mencoba mengupas terkait fenomena sosial hubungannya dengan hukum Islam dan hukum negara, pertama mengerikan. Yang kedua, kita akan berkata enak kalau hukum Islam diterapkan. Akarnya begini, ada 5 prinsip yang harus dijaga dalam Islam. Pertama, agama. Maka mati membela agama fisabilillah. Yang kedua, jiwa. Mati membela diri, bela jiwa, itu kitanya nih yang mati, itu fisabilillah. Yang ketiga, akal, pikiran. Maka barang-barang yang makanan minuman yang merusak akal itu diharamkan dalam rangka menjaga akal. Kita dipaksa minum mabuk merusak akal, bertahan lalu mati, dibunuh, sabilillah. Yang keempat, harta, masuk maling kita pertahankan, di jalan dibegal kita pertahankan, mati, sabilillah. Tapi kalau menang kita membunuh, tidak, karena membela diri, tidak kena hukum. Ya apa tidak? Enak apa enggak? Enak. Bahkan dalam konteks kasus tadi membunuh, itu yang diterapkan kisos membunuh sengaja. Sebab ada bunuh tidak sengaja. Kalau tidak sengaja tidak dikisos. Berburu dikira rusak, nggak taunya orang. Kan nggak sengaja. Atau memukul orang pakai kain sarung. Semuanya itu mengatakan enggak mati. Kemudian pakai kain sarung atau pakai peci gitu, mati. Itu namanya termasuk kategori nggak sengaja.
boleh dianalogikan dengan kasus yang tadi. Betapapun berada di hukum yang tidak islami, tetapi kita sebagai muslim tolok ukur, standar ukur, pandangan Islam. Kita tak berdosa di hadapan Allah. Apalagi kalau kasusnya maling masuk ke dalam, yang dipertahankan bukan cuma harta, tapi jiwa. Jiwa bukan jiwa kita juga, bisa juga jiwa keluarga. Tuh beres. Orang yang yakin itu aman, enggak gelisah. Namun karena dia tinggal di negeri yang seperti ini, ada resiko. Nah, ya memang resiko tinggal di sini gitu. Nah, itu sejauh kita belum mampu menegakkan, mendirikan hukum-hukum Islam. Dan lebih dahsyatnya, itu memang fakta. Ada itu di begal motor, dia mempertahankan diri, mampu merebut pisau lalu bunuh. Dia yang dibunuh, dia yang dihukum. Aneh apa enggak? Ngeri apa enggak? Itu yang dimaksud mengerikan. Dan yang kelima, kalau kita pertahankan, mati fisabilillah, nama baik dicemari, kita proses ke pengadilan, sedang dalam jalan proses dibunuh secara banyak sekali cara itu fisabilillah. Iya, jadi konteksnya tadi yang keempat tuh, mempertahankan harta. Boleh kita membunuh, boleh. Iya, wallahu a'lam bissawab. Ustaz, tadi mungkin kalau hukum syariat Islam tidak dijalanin itu gimana dong, Ustaz? Ulangi gimana? Hukum syariat Islam tidak dijalanin. Kita gimana nih? Kita pasti tetap berdosa karena pakai hukum ini ya kita jalanin. Itu belum selesai, itu berarti kan kita di mata Allah kan belum selesai, Ustaz. Gimana itu, Ustaz? Nah, Allah bilang diukur kemampuan. Umat Islam yang ada ini ada secercah usaha menuju ke sana apa tidak? Ada, cuma belum terlaksana. Dan fenomena Indonesia emang kayak begitu. Jangan dikira ada kelompok-kelompok orang yang mau menegakkan. Apalagi bahasanya dikemas dengan khilafah. Itu selalu diberangus karena begitu dahsyat musuhnya yang ada. Bahkan tak menutup pikiran kalau ada di antara saudara-saudara kita yang menggunting benang kusut karena mau dibetulin, susah mencari ujungnya. Gunting. Di Bali 1 digunting, Bali 2 digunting, di Marriott. Dalam pandangan yang kita membangun kerangka positif. Mereka menginginkan ke arah Islam. Apalagi sebelumnya apa itu? Darul Islam. Positif, mereka ingin menegakkan hukum Islam. Tapi kan itu memberikan gambaran bahwa ternyata kita ini sampai detik ini, apalagi baru seekor kucing kecil. Bukan cuma kucing kecil, semakin kecil berhadapan dengan singa yang semakin luar biasa dahsyat. Kalau berani gorok itu leher singa, jangan buntutnya yang dicakar, maka orang sekitar menjadi kena cakar, tak berdosa. Kalau kita sejatinya memang melihat ada kelompok kita yang berusaha untuk menerapkan itu, banyak, maka kemudian diberangus. Ya betul tidak? Siapa Habib Rizik? Siapa HTI? Itu yang begitu-begitu. Jadi terhadap hal yang seperti itu, ibaratnya omong jeleknya itu belum kentut saja itu udah ditutup lubangnya. Sampai itu. Jadi dianggap kentut gitu. Saya nggak tahu pandangan Pak Subki. Kalau sejauh yang saya. Nah, sekarang yang terakhir viral emang dari Habib Rizik.
ada statement orang yang membubarkan FPI dulu, sekarang teriak-teriak tidak ada organisasi yang amar ma'ruf nahi munkar. Weh, Habib Rizik marah sekali. Dulu kalau lu, dia bahasanya dulu lu bubarin, lu yang nyuruh bubarin. Bang satu-satunya di ormas yang amar ma'ruf nahi munkar. Tuh ada ormas besar luar biasa, malah cari komisaris. Coba ngeri apa enggak itu? Ngeri. Coba kalau FPI nggak ada, aduh, itu ada saja. Hancur. Kedua, memberikan gambaran potensi kekuatan. Ya, bukan berarti nggak ada usaha teman-teman, saudara-saudara kita. Cuma, itu. Bagaimana menurut pandangan Allah? Allah udah pasang rambu. Apa itu? Ittaqullah mastata'tum. Bertakwalah sesuai dengan kemampuan. Sesuai kemampuan. Nabi kalau sholat sunat panjang, baca suratnya sampai bengkak berdiri. Ya dah. Kalau kita kan baru bisanya Al-Ikhlas sama Al-Kausar, ya nggak apa-apa, harus gitu. Iya, wallahu a'lam bishawab. Salah apa enggak? Kalau tidak dilakukan salah, apalagi sengaja membantu melemahkan. Nanti Allah tahu betul siapa yang berusaha, siapa yang pura-pura usaha, dan siapa yang tidak berusaha, dan siapa yang justru bukan tidak berusaha, tapi sengaja membantu meruntuhkan sendi-sendi Islam. Allah tahu apa enggak? Tahu. Nah, demikian. Ya wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz pencerahannya. Iya, ini serem ini. Ya. Iya. Ustadz mau nanya, Ustadz. Silakan, Bu. Ustadz, ini kan kita ayat ini kan tentang cerita Bani Israel, terus pokoknya dengan Yahudi analoginya dengan orang-orang yang kelakuannya Iya. dalam tanda kutip mirip. Nah, Ustadz, kalau yang surat Al-Isra ayat 4 itu tentang apa nanti Bani Israel itu akan saya bacaan artinya Ustadz ya. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Itu bagaimana itu Ustaz maksudnya? Allah cerita tentang umat, Allah cerita tentang tokoh, apalagi tokoh-tokoh yang negatif, semisal Fir'aun, Haman, Korun, dulu umat Nabi Nuh, umat Nabi Lut. Itu bukan bercerita tentang sosok, tapi cerita tentang watak. Bani Israel zaman Nabi Musa, wataknya sama dengan Bani Israel di zaman Nabi Muhammad. Sama persis. Terus Bani Israel setelah zaman Nabi Muhammad, yaitu zaman kita, sama apa enggak? Sama. Malah membunuh itu pahala. Tuh lihat kata. Penyimpangan terhadap ajaran kitab suci mereka udah berbalik 360 derajat. Kalau janji tadi yang disebutkan jangan membunuh, coba dia pelintir, bunuh itu berpahala. Kayak apa daya dorong para pengikutnya gitu. Oleh karena itu angka berbuat kerusakan 2 kali bukan angka dalam matematis, bisa jadi maksudnya beribu-ribu kali. Itu apa namanya filosofis di balik angka dalam Al-Quran. Pahala 10, kebaikan 10 minimal, paling banyak 700. Bukan 700 artinya setelah 669 atau ya terus 700, bukan, artinya banyak tak terhingga. Bu, tanam paya biji 1, panen
Boleh hitung bijinya. Itu lebat itu pepaya kalau udah bagus. Hitung bijinya. Ada 700 apa lebih. Belum lagi rambutan. Rambutan satu biji besar, buahnya banyak, panen berkali-kali. Itu gambaran. Jadi bukan 2 kali kerusakan, ya. Iya, kalau Jadi dimaknai memang hobinya ya Ustadz, memang hobinya membuat kerusakan ya Ustadz. itu benar. Itu bagian dari laknat. Apa makna laknat? Keilmuan, kemajuan teknologi perang yang dimiliki sama sekali tak terpikir dalam otak mereka untuk perdamaian, tapi untuk bagaimana membunuh. Itu laknat. Laknat. Apa laknat? Ba'id anil khair, jauh dari kebaikan. Oleh karena itu kejeniusan dalam tanda petik berpikir mereka itu tak ada sepotong detik pun untuk memberikan kebaikan, tapi kerusakan. Nggak dihitung 2 kali. Bagaimana merusak, bagaimana merusak, bagaimana merusak. Udah bantu sama Amerika. Amerika setali 3 uang sama Israel. Hajar Iran. Allah berkehendak lain. Kita cuma bisa berdoa, nggak bisa memberikan bantuan apa-apa. Mudah-mudahan lewat Iran Allah menjayakan Islam. Insya Allah. Habis lewat Saudi nggak bisa. Lewat negara-negara Arab luar biasa. Dia sediakan pangkalan. Pangkalan kan satpam itu. Udah dia kasih tempat, dia gaji, dia bayar. Malah justru merusak. Tuh, karena tidak berpegang kepada prinsip Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustadz. Afwan Ibu. Ayo, cepetan, ntar Pak Jamal keburu kabur. Pak Taufik mana Pak Taufik ini? Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Iya, silakan Pak. Saya Pak Ustadz. Iya, dari ini Allah menceritakan bahwa dari dulu, dari zaman Nabi Musa, Nabi Muhammad, dan sekarang pun ya memang Israel ini memang benar-benar luar biasa ya. Kejahatan, benar-benar munafik. Seperti ya sekarang ini kan munafik ternyata memang itu lebih parah dari orang musyrik yang Pak Ustadz bilang ya. Itu kalau itu kan ketahuan dia, kalau ini kan nggak jelas, baik dulu sama kita, belakangan kita dihajar kan gitu kalau dia bahan dan sebagainya, memang susah ya. Jadi dari tadi awal menceritakan memang dari ini, itulah orang-orang tuh malah dia tadi di tafsir Al-Bayan itu menjelaskan mereka berkelompok malah membantu sekutunya menyakiti saudaranya sendiri ya, sampai sebegitu gitu loh, luar biasanya. Kita diingatkan gitu supaya kita ini. Tapi kenapa ya udah seperti itu Allah nggak hukum aja sekalian gitu loh. Udah terlalu gregetan gitu, kok begitu lagi, begitu loh, sampai apakah sampai yaumil kiamah dia selalu terus begitu gitu loh. Dia bukan di dunia pun seperti itu loh. Dan lebih banyak orang munafiknya gitu. Seperti dia miripnya. Ini kan maksudnya yang Pak Ustadz ceritakan seperti itu ya. Orang-orang yang begini kayaknya susah ya gitu. Apa Jadi, ya Allah nggak berikan? Iya, kita jauh lebih ngeri terhadap pikiran. Orang munafik ya. Iya, kita lebih ngeri kepada pola pikir, pikirannya ketimbang orangnya. Kalau pola pikirnya sudah memenuhi ruang bangsa ini, berpikir keagamaannya dulu sempat diterpa sampai sekarang semua agama benar, itu kan pikiran dan dari orang Islam nggak boleh memonopoli cuma dia masuk surga, itu pikiran itu. Oke? Itu pikiran. Kalau orangnya orang kita, bukan orang Yahudi, bukan, orangnya orang kita. Hebat nggak itu? Itu namanya serbuan pikiran. Al-ghazul fikri. Maka pikiran sebagai akar tindakan
tindakan amat ditentukan oleh pikiran. Akhirnya udah mulai berseberangan dalam konteks pikiran, jadi perang pikiran. Kalau dulu kaum Bani Quraisyah, Bani Qainuqa itu kan fisik itu, samanya kaum Khazraj tuh dia berkoalisi fisik. Lu sekarang juga fisik mah temen, di atasan kita bawahan umpamanya, tapi pikiran berseberangan. Tuh ngeri apa enggak? Jadi ditambah-tambah di samping pikiran memang sudah masuk ke semua relung kehidupan bangsa, benderanya masuk. Ngeri apa enggak itu? Benderanya masuk. Wih, demo berkebar bendera, dibiarin. Bukan dibiarin, memang udah kondisinya kayak begitu. Kalau dulu awal-awal luar biasa. Nggak usah Israel yang dari jauh-jauh. Itu yang dari saja, dari Madiun. Dulu 48 kan di Madiun. 50-an 40-an ya. 48. Ya. Di Sembelih tuh lama banget. Iya, terus di masuk di mana itu? 65 Jakarta. 65 ya, Gestapo ya. Luar biasa, penuh di Gedung Bundar. Pikirannya yang Yahudi. Ya. Lewat Ya'juj wa Ma'juj kah? Ya enggak? Ya'juj wa Ma'juj kan putih bulat terus matanya sipit. Nah itu turunan Ya'juj Ma'juj itu jengis kan? Nggak salah kan? Subhanallah, mengerikan. Kita berbaik sangka dengan Allah. Oh iya, Allah lagi memproses akhir zaman. Bagi kita umat Islam pelajarannya kita udah mulai waspada, siap-siap bekal. Gitu. Baru nanti digoncang segoncang-goncang. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Iya. Ya biar kita mawas diri aja lah pokoknya. Bahkan bagi saya pribadi ya, yang sering saya sampaikan, lebih mengerikan lagi, boleh saya lewat pertanyaan. Agama dua, ada samawi, ada ardi. Agama langit. Pertanyaan, agama langit berapa? Tuh sekarang nggak ada yang berani. Gila. Agama langit ini dina indallahil Islam. Semua nabi bawa agama Islam, substansinya la ilaha illallah. Tapi bagaimana ceritanya kemudian sampai sekarang anak turunan kita, cucu cicit, bahkan di lembaga perguruan tinggi agama samawi itu 3. Berani. Ada Yahudi, ada Nasrani. Iya, apalagi dikaitkan kepada Ibrahim. Substansi agama tauhid. Kalau mereka udah tidak bertauhid. Apalagi Al-Qur'an bilang, laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Kafir itu dia kafir. Allah itu ada 3. Yang di sana ngangkat anak, sana punya anak. Musyrik juga ada sekelompok yang menganggap Allah punya anak perempuan lagi. Tidak ke situ, tetapi itu tadi. Dari mana ceritanya? Padahal statementnya inna dina indallahil Islam. Atau tak ada Nasrani, gak ada Yahudi. Yahudi itu diafiliasikan, dinisbahkan kepada bangsa. Nasrani dinisbahkan kepada tempat, Nazaret. Agama Allah tak dinisbahkan kepada tokoh, kepada tempat, kepada bangsa, tidak. Karena itu maka kemudian mereka, kajian Islam di Barat, tidak menyebut kajian Islam, menyebutnya kajian Muhammadanism. Dianggap agama Muhammad yang bawa ini, Muhammadanism. Nasrani tadi Nazaret, Yahudi si Yahuza. Coba seolah kena perangkap. Ya,
Wallahu a'lam bishawab. Ya, waspada aja lah. Ayo silakan Pak Jamal, ada waktu lagi masih. Ayat baru tadi ya. Nah, ini mauqif Yahud. Mauqif artinya sikap Yahudi terhadap rasul dan kitab-kitab yang diturunkan. Banyak kitab. Ada namanya suhufi Ibrahim wa Musa. Juga kitab. Dan konon di sebelah Taurat ada suhuf. Di sebelah Injil ada suhuf juga. Itu tak populer karena iman kepada kitab hanya diwajibkan kepada yang 4 itu ya. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Nih sekarang sikap mereka. Walaqad ataina Musal kitab. Kami berikan kepada Musa Alkitab. Karena Musa maka maksudnya Taurat. Wa qaffayna min ba'dihi, kami iringi setelahnya birrusul, rasul-rasul yang lain. Wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat, kepada Nabi Isa juga diberikan penjelasan bayyinat kitab. Wa ayadnahu biruhil qudus, kami perkuat dia dengan Ruh Kudus ya. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusakum istakbartum, apakah ketika datang seorang rasul yang tak sesuai dengan keinginan kalian, istakbartum, lalu kalian sombong. Keinginan kalian, mereka Yahudi Nasrani itu rasul dari kalangan mereka, itu keinginan. Terus dari kalangan bangsa Arab, apa kalian sombong gitu? Fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun, maka ada sekelompok orang yang kalian dustakan. Paham itu, kalian dustakan. Mereka baca Taurat, siapa mereka? Para ulama Yahudi, tahu ada informasi di sana nanti akan datang seorang nabi namanya Muhammad, terus dari kalangan bangsa Arab. Tahu tuh, umatnya didustakan, enggak, bohong itu, dan seterusnya. Wa fariqan taqtulun, bahkan mereka-mereka yang ngelawan atas doktrin mereka itu kalian bunuh. Wa qalu qulubuna qulf, kalau ditanya kenapa begitu, hati kami udah tertutup. Bukan tertutup, bal la'anahullahu bikufrihim, tapi justru Allah melaknat. Itu makna laknat, tertutup terhadap kebaikan. Allah melaknat. Iya, Allah melaknat bukan karena Allah kesal dendam, bukan, bikufrihim, karena kekufuran mereka. Faqalilan ma yu'minun, ada sebagian yang beriman. Walamma ja'ahum kitab min indillah, ketika datang kitab dari Allah, Al-Quran, musaddiq, membenarkan, lima ma'ahum, kitab suci yang ada pada mereka. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, sebelumnya mereka justru membuka kepada orang-orang kafir, buka kesempatan untuk memahami dalam rangka menolak. Falamma ja'ahum ma'arafu, tapi kemudian setelah datang kepada mereka orang yang diinformasikan dalam kitab suci mereka, dan mereka itu kenal seperti mereka kenal sama anak-anaknya itu terhadap Nabi Muhammad. Apa maknanya begitu rinci dijelaskan siapa Muhammad? Kafaru bih, mereka tolak, mereka ingkari. Fala'natullah alal kafirin, maka laknat Allah menyertainya kepada orang-orang yang kafir. Kafir secara umum, semua kafir sekarang umum. Iya, coba Pak kita lihat berikutnya, Al-Qiraat Al-Qudus,
Quri'a bidomil qaf wad dal Qudus. Itu qiraat mayoritas ulama. Ada lagi Quds bisukunid dal. Qiraat Ibnu Katsir, Qudsi. Iya. I'rab afa kullama al hamzah istifham bermakna taubih. Taubih artinya jelek. Jelek diungkap pakai istifham. Gitu. Maka istifhamnya jelek sekali gitu. Wal fa harfu ataf wa kullama zorof zaman tufidu takrar. Maka artinya setiap kali itu mengandung makna pengulangan. Wa yaqtadil jawab, dan harus ada jawab. Wal amilu fihi jawabuhu, ambil padanya adalah jawabnya. Wa huwa istakbartum, ini jawabnya. Fa fariqan mansub bi kadzabtum wa fariqan asani mansub bi taqtulun. Wa inna ma tuqaddam al maf'ul lil ihtimam bihi. Maf'ul dikedepankan untuk memberikan perhatian. Wa inna ma qala taqtulun wa lam yaqul qataltum misla kadzabtum mura'at li fawasilil ayat. Taqtulun, tukazibun pakai fi'il mudhari, padahal peristiwanya dulu udah lama. Fi'ilnya mudhari menunjukkan present tense ya. Bukan madi ya. Iya. Apa maknanya? Ini mengandung makna watak. Yaktulun itu selalu. Jadi enggak dulu saja, sekarang dan akan datang. Kerjaannya memang begitu. Bunuh dimaksud langsung atau tidak langsung. Langsung tuh kayak di Gaza, dibom, ditembaki, emang dipotong, dibelek, orhannya dijual, orhan dalamnya dijual. Ada yang tidak langsung, kasih makanan bergizi gitu kurang lebih. Bunuh apa enggak? Kemarin berapa tahun itu COVID ya, masuk rumah sakit malah tambah itu ya, dibolongin lehernya, ya mati orang gua. Ya pakai fi'il mudhari. Dusta juga pakai fi'il mudhari ya, takzibun bukan kadzabtum. Dulu, sekarang, dan akan datang bohong. Bohong itu sekarang luar biasa. Kalau dulu sifat saja, sifat buruk, bohong nggak boleh. Lalu sekarang bukan sifat. Apa Pak? Bohong itu profesi. Profesinya bikin kebohongan. Tuh. Ada sertifikatnya tuh bohong. Ada sertifikat. Amin, mudah-mudahan kita terhindar. Coba profesi, ya, dengan berbagai macam bentuknya, caranya. Iya. Udah, dulu bohong, sekarang bahasanya hoax. Ya, hoax itu kan plesetan dari hak jadi hoax gitu. Padahal batil maksudnya. Ya, coba diangkat Pak. Qulubuna guluf. Mubtada khobar. Qulub artinya hati. Ketika qulub disebut dalam Al-Quran, maksudnya pikiran. Fi qulubihim marad, itu pikirannya yang sakit. Bukan ada reliever, bukan. Oke. Ya, pikirannya udah terkunci. Kita lagi ditunjukkan pikiran terkunci dalam kondisi ekonomi politik negara dalam keseluruhan. Bahkan lebih dahsyat lagi, fenomena kebangsaan yang ada itu, ada kritik nggak dengar dari orang-orang cendekiawan, para profesor, akademisi, para nggak dengar, terkunci hatinya. Bahkan kalau Al-Quran pada ayatnya yang lain bilang sawaun alaihim, sama aja, kasih tahu mau nggak kasih tahu. Tuh, bahkan dipertegas, khatamallahu ala qulubihim, tuh qulubihim lagi,
wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawa. Kunci. Sampai, tapi karena tertutup, maka kebaikan yang sampai itu dianggap ancaman. Akhirnya udah pikirannya berstandar pada bahwa itu ancaman, maka bilangnya udah yang nggak suka Indonesia sono keluar. Aduh, Masya Allah, Masya Allah. Terus mereka akan bertambah zalim. Bagaimana membela kezaliman mereka? Kalau bahasa lain dalam konteks uang begitu banyak dan uang emas begitu banyak, bagaimana menjaga, membangun rasa aman terhadap uang yang dia terima? Maka ada banker-banker, itu kan dia membangun rasa aman, ya. Ampun, ini akhir zaman. Akhirnya tuh emas nanti mau dites, jangan-jangan emasnya palsu. Nah, orang bodoh aja, netizen bodoh udah lucu itu. Asli Ustadz, udah dites Ustadz. Kalau yang asli emas yang turun dari Gambir. Bu, yang asli yang di Semarang. Semarang. Itu kenapa harus muncul gitu? Tes asli apa tidak? Ya nggak usah dites saja, udah pasti. Masa kalau palsu pakai di bunker, pakai di tembok. Iya. Tipu-tipu aja. Ntar lama-lama Bu, dolarnya nih mau dites asli apa palsu gitu. Oke, kita teruskan. Khulub. Faqalilan mansub li'annahu sifah masdar mahsuf. Iya. Ma zaidah takdiruhu fa imanan qalilan yu'minun. Ada si iman dikit. Imannya muncul ketika hari raya. Penuh tuh lapangan. Ya dah? Idul Fitri sama Idul Adha. Idul Adha aja imannya ada di APBN. Korban sih korban. Tapi pakai ini lucu nih, gak enak sama Pak Taufik ini. Pak Taufik mah dapat kiriman korbannya, ya. Korban saya sendiri, baru dijual dia. Maksudnya korban perasaan. Korban itu rasa kiriman. Iya. Wal muradu bil qillahuna an-nafyu. Maksudnya negasi, ya. Dikit, maksudnya nggak ada. Bukan ada tapi sedikit, seperti tadi saya katakan. Dikit itu meniadakan, tidak ada. Mislu qalilan ma tashkurun. Dikit kali terima kasih, kagak terima kasih. Walamma zarfu zaman mabni imma li annahu asbah ma'nal harf aw li annahu tadammana ma'nal harf. Wa jawabu lamma fi ra'il basriyin mahsuf takdiruhu nabaduhu. Nabaduhu melempar, melempar, membuang. Itu bukan dulu buangnya bisa jadi fisik, ya, dianulir, didelete. Sekarang luar biasa, ya, bukan didelete karena redaksi, tapi udah direvisi. Itu nabazu, lempar. Bukan cuma direvisi, dibikin undang-undang baru yang menguntungkan. Tuh lihat, bahasanya apa? Proyek strategis nasional. Kalau dulu cuma kata di delete. Mana di delete dulu? Umpamanya ayat berbunyi, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di delete ghairnya. Bukan lagi wa may yabtaghi ghairal islam, tetapi wa may yabtaghil islam. Kalau model gambaran sekarang terkait Al-Quran, diganti Al-Qurannya. Insya Allah nanti ada Al-Quran Pancasila gitu kali. Kan tafsir. Bu, tafsirnya kan udah ada. Dulu ketika kasus apa itu Al-Maidah kan diralat itu tafsir karena melahirkan teroris, ya,
Oke, kita kembali ke sini. Al-balaghah sekarang. Balaghah. Taqdimul maf'ul wa huwa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Fariqan seharusnya di belakang. Kadzabtum fariqan. Seharusnya taqtuluna fariqan. Kenapa? Lil ihtimam. Dia dikedepankan untuk menarik perhatian. Au tashwiq kesami, menarik para pendengar ila ma ba'dahu, kepada yang sesudahnya, yaitu kadzabtum, yaitu taqtulun. Wa inna ma qala taqtulun wa lam yaqul qataltum litatabuq kasabtum li ajlil fawasil. Itu hanya memberikan perhatian terhadap bahwa yang didustakan lain, yang dibunuh lain. Fa inna fawasilal ayat karusil abiyat, bahwa kalimat akhir dalam ayat itu harus sama, ya, seperti kalimat awal, ru'us awal. Maksudnya yang akhir bersajak, tola'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'alillahi da' tu'ain ayyuhal mab'utsu fina jitabil amril muta'ain. Semua tuh disesuaikan antara yang pertama dan yang kedua. Bait Wali'annal mudhari istamalu fil madhi alladhi balagha minal gharabah mablaghan 'azima. Fi'il mudhari yang disebut taktulun itu sebenarnya qataltum, lalu dipakai mudhari menunjukkan pertama makna fi'il madi, yang kedua menunjukkan mubalaghah. Mubalaghah artinya keterlaluan. Udah dibom, terus dicincang, mati udah. Mereka yang mati di kejauhan tak terkena reruntuhan, dicabik-cabik lagi, itu namanya mubalaghah. Apalagi anak-anak, ya, yang kemudian dibelah, organ dalamnya dijual. Alal kafirin walam yakul alaihim wad'u zahir makanad dhamir lubayyan anna, coba diangkat, anna sababal la'nah huwa kufruhum. Alal kafirin itu sebenarnya cukup dipakai alaihim, pakai kata ganti. Kenapa? Sebab laknat bukan kufuran mereka. Alam besar. Subhanallah. Silakan Pak Jamal.